Seorang pria didorong dari tebing oleh sahabatnya yang sudah dikenalnya selama 20 tahun. Untungnya dia tidak mati karena jatuh. Namun sayangnya, dia bertemu dengan wanita salju yang menghisap darah manusia. Dia pikir hidupnya akan berakhir di sana. Namun wanita salju tidak membunuhnya. Allah membuatkan gua es untuk melindunginya dari angin dan dingin. Pria itu sangat bingung mengapa wanita salju menyelamatkannya. Ternyata wanita salju hanya tidak ingin diganggu. Lagi pula jika ada korban kecelakaan di gunung, akan ada banyak orang datang mencarinya. Dan demi mencegah kejadian serupa terulang, manusia pasti akan mengembangkan daerah pegunungan ini. Jadi dibandingkan itu semua, menyelamatkan pria itu jauh lebih menguntungkan. Namun sebagai imbalan, wanita salju mengambil setengah uang pria itu. Menurutnya, menukar nyawa dengan sedikit uang adalah kesepakatan yang bagus. Pria itu penasaran kenapa makhluk gaib butuh uang. Ternyata wanita salju akhir-akhir ini menyukai cemilan buatan manusia. Meskipun dia bisa mencuri tanpa ketahuan, tapi jika dilakukan terus-menerus, toko-toko itu bisa bangkrut. Dan jika terus merusak dunia manusia, akhirnya dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jadi dalam situasi seperti ini, mengambil sedikit keuntungan, tidak akan mendapat balasan buruk. Hal ini benar-benar di luar dugaan si pria. Padahal dia adalah makhluk gaib, tapi begitu berhati dan berbudi. Melihat kondisi pria itu cukup baik, wanita salju berkata jika dia bisa bertahan malam ini, besok pagi dia akan membawanya turun gunung. Keesokan paginya saat pria itu bangun, tiba-tiba langit-langit berlubang besar. Seperti yang diduga, yang datang adalah wanita salju. Segera pria itu merasakan pengalaman dipeluk seperti seorang putri. Kemudian wanita salju menggendongnya terbang menuruni gunung. Dalam perjalanan, wanita salju memperingatkan pria itu, jangan beritahu siapapun tentang dirinya. Jika tidak, dimanapun pria itu bersembunyi, dia pasti akan membunuhnya. Sementara itu di sisi lain, sahabatnya masih membuat laporan palsu. Sayangnya, pria itu sudah tiba. Sahabat itu langsung panik. Pria itu memberitahu polisi bahwa dirinya didorong dari tebing oleh sahabatnya. Akhirnya polisi pun menanyai penyebabnya. Ternyata karena wanita yang disukai sahabatnya diam-diam menyukai pria itu. Dia sangat cemburu, tapi demi kebahagiaan wanita itu, dia menceritakan segalanya pada pria itu. Namun pria itu bahkan tidak tahu siapa wanita itu. Sikap acuh tak acuhnya membuat sahabatnya timbul niat membunuh. Selama pria itu mati, dia bisa lebih mudah mendekati wanita yang dia sukai. Harusnya akan lebih mudah berhasil. Karena pikiran itu, dia langsung mendorong pria itu dari tebing. Hanya karena hal seperti ini, hampir saja dia dibunuh oleh sahabat masa kecilnya. Pria itu benar-benar tak percaya. Atau bisa dibilang, selama ini, hanya pria itu yang menganggap mereka bersahabat. 10 tahun berlalu begitu cepat. Pria itu telah berubah dari anak muda polos menjadi pria dewasa penuh cerita. Dia pikir tidak akan pernah bertemu wanita salju lagi. Namun tak disangka, saat liburan di kaki gunung salju, dia bertemu wanita salju itu. Senyum di sudut bibir pria itu tak tertahankan. Karena wanita salju yang selalu dia rindukan akhirnya muncul. Dia memberanikan diri mendekati wanita salju, lalu mulai bercerita sendiri. Dulu dia bertemu seorang wanita yang menganggap dirinya cantik. Dia bukan hanya mengaku sebagai wanita salju, tapi juga menyelamatkanku dengan kekuatan makhluk gaib. Justru karena dia menyelamatkanku, aku bisa hidup sampai sekarang. Mendengar itu, wanita salju sangat marah. Dia pernah memperingatkan pria itu, jika berani memberitahu orang lain, maka dia pasti akan membunuhnya. Pria itu menjelaskan dengan tenang, bahwa dia hanya sedang berbincang dengan orang yang bersangkutan. Memang benar ucapannya, tapi wanita salju tetap marah. Namun dibandingkan itu, dia lebih penasaran bagaimana pria itu mengenalinya. Wajah cantikmu, kulit putih mulusmu, tentu saja mudah dikenali. Mendengar itu, wanita salju langsung malu selama 2 detik setengah. Lalu bagaimana wanita salju mengenali pria itu? Karena makhluk gaib tak hanya mengenali dari wajah, tapi juga dari aroma khas tiap orang. Karena dulu belum sempat membalas kebaikan wanita salju, dia mengundang wanita salju ke rumahnya. Sepanjang jalan, pria itu menceritakan nasib tragis selama 10 tahun terakhir. Saat kuliah, dia mendirikan perusahaan, tapi karena dikhianati rekan bisnisnya, perusahaannya diakuisisi oleh perusahaan besar. Istrinya yang sangat dia percayai ternyata berselingkuh. Dia pun terpaksa bercerai. Sejak itu, dia tak bisa lagi mempercayai orang lain. Agar tidak terlibat dengan orang-orang di sekitarnya, dia pun pindah ke tempat ini. Tak disangka justru bisa bertemu denganmu di sini. Kalau begitu, hidupmu pasti sangat sulit ya.
Aku tidak akan mengambil keuntungan dari orang seperti itu. Kamu masih seperti dulu. Makhluk gaib yang tahu diri. Meski pria itu terpaksa mundur dari posisi direktur, tapi uang yang dia hasilkan cukup untuk hidup tenang hingga tua. Mendengar itu, wanita salju pun lega. Aku ingin minum sake yang enak, dan ingin mencicipi ikan laut. Kalau kamu bisa menyiapkan semuanya, aku akan jadi tempat curhatmu. Sejak saat itu, yang datang ternyata polisi. Ternyata mantan istri pria itu meninggal secara misterius. Dan orang yang paling dicurigai adalah dirinya. Sementara itu, wanita salju belum tahu apa yang sedang terjadi di luar. Pancake hampir hangus. Saat itu terdengar suara pintu terbuka. Hei, Masaki. Kalau makhluk gaib terlihat oleh manusia, akan sulit dijelaskan. Untung pada saat itu, wanita salju menggunakan kekuatan gaibnya untuk berubah menjadi kelinci. Barulah dia bisa lolos dari situasi itu. Lalu polisi mengungkapkan alasan kedatangan mereka. Ternyata mantan istrinya dibunuh karena dendam, dan polisi mencurigainya sebagai pelaku utama.